tahun yang lalu, Kakang menemani Nak Mas Aditya Warman datang kemari. Kakang Puwira kulihat lebih tua dariku. Sekarang sebaliknya, hanya beberapa tahun kemudian, akulah yang menjadi lebih tua dari Kakang. Ya, waktu ternyata demikian cepat berlalu, Aditada. Hanya dalam beberapa tahun kita tidak bertemu, banyak hal yang berubah. Pada diri Aditada sendiri, nampaknya Adi sedang kurang sehat. Ya, mungkin karena itu Kakang, aku menjadi cepat lebih tua. Aku juga melihat banyak perubahan, Adi. Mojopahit rupanya kini semakin makmur. Jalan-jalan dibangun sangat bagus. Bangunan-bangunan yang dulu tidak ada, sekarang sudah bermunculan di mana-mana. Kekuatan prajurit yang dimiliki Mojopahit benar-benar dahsyat. Hanya 5 tahun waktu berjalan sejak terakhir aku mengunjungi Mojopahit, telah terjadi banyak sekali peristiwa besar. Nak Mas Prabu Srijaya Negara telah terbunuh. Berita itu lambat sampai di telinga Nak Mas Aditya Warman. Itulah sebabnya baru sekarang Nak Mas Aditya Warman baru bisa datang untuk berkunjung. Mahapati Aryatada kini mengangguk ketika ia menerima penjelasan itu. Jadi, baru saja berita kematian itu sampai di Suwarna Bumi, Kakang. Puwira kini balas mengangguk. Ya, setidaknya beberapa waktu setelah Nak Mas Prabu Srijaya Negara terbunuh, berita itu simpang siur tanpa adanya kejelasan. Dan sayangnya juga tidak memperoleh perhatian yang lebih karena Dharmasraya tengah disibukkan oleh datangnya utusan dari negeri Tartar yang mengancam Suwarna Bumi untuk takluk menjadi bawahan Tartar. Mahapati Aryatada kini memandang dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Jadi Suwarna Bumi juga memperoleh ancaman itu, Kakang. Puwira kini mengangguk. Suwarna Bumi saat ini sedang memperkuat armada lautnya untuk mengimbangi sepak terjang negeri Tartar yang kini semakin merajalela dan berniat untuk menundukkan jagat tadi. Namun, dalam hal perang di daratan, Suwarna Bumi rupanya harus banyak belajar dari Mojopahit yang memiliki cara berperang yang luar biasa. Aryatada kini memandang dengan tajam. Tata cara perang yang dipelajari Mojopahit adalah pengembangan dari gelar-gelar perang yang dulu pernah dikuasai Singosari, Kakang. Gelaran-gelaran perang itu juga pernah dikuasai Kediri dan juga negeri-negeri di tanah Jawa sebelumnya. Apakah makanan enak dan waktu yang panjang telah menyebabkan Kakang Puwira melupakan itu? Puwira kini menggeleng. Sebenarnya tidak juga, Adi. Akan tetapi, Dharmasraya mempunyai cara pandang yang jauh berbeda dengan cara pandang yang dikenal di Singosari maupun di Mojopahit, yang mengacu pada berbagai siasat gelaran perang yang bersumber dari apa yang diuraikan oleh Vyasa dalam kitab karangannya. Bisa kau jelaskan bentuknya, Kakang? Tanya Mahapati Aryatada. Puwira kini membalas pandangan mata Mahapati Aryatada dengan sama tajamnya. Sulit sekali untuk menjelaskannya di Mahapati.
Adi Mahapati bisa membedakannya jika melihat secara langsung bagaimana gelar perang yang dilakukan prajurit Dharmasraya. Yang jelas, prajurit Dharmasraya tidak mungkin berperang beradu muka secara langsung sebagaimana latihan itu. Mahapati Aryatada tidak bertanya lagi, namun diam yang dilakukannya adalah dalam rangka untuk membayangkan bagaimana kira-kira bentuk dan cara berperang orang-orang dari Swarna Bumi itu. Perhatian Mahapati Aryatada kemudian terhenti oleh seorang prajurit yang muncul dari belakang Balai Manguntur yang langsung mendekat pada Gajah Mada. Prajurit dari Kesatuan Khusus Bayangkara itu nampak berbicara dengan Gajah Mada yang tengah berbincang-bincang dengan tamunya. Usai pembicaraan yang terjadi, prajurit itu kemudian berlari-lari. Kemudian kali ini ia mendatangi Aryatada. Berita apa yang akan kau sampaikan padaku, Prenculureng? Tanya Mahapati Aryatada. Kedua Prabu Putri sudah siap untuk menerima tamu dari Dharmasraya, Mahapati. Mahapati Aryatada kemudian memperhatikan kesibukan yang berlangsung di Manguntur. Di mana kedua Prabu Putri akan menerima para tamu? Di istana kediaman Mahapati, jawab Bayangkara Pringceluring. Patih Gajah Mada dan Mahapati Aryatada nampak kini saling memberi isyarat. Patih Gajah Mada mempersilahkan dan menemani Aditya Warman bersama-sama dengan Puwira dan juga Mahapati Aryatada untuk berjalan beriringan menuju istana kediaman sang Prabu Putri lewat bawah bayangan pohon tanjung yang kini berderet-deret berselang-seling dengan pohon sembojo. Suara gemuruh amat riuh kini masih terjadi di alun-alun bagian dalam dan menyita perhatian karena setelah saling memberikan tekanan, akhirnya mulailah nampak kemana ujung perang yang terjadi itu. Gelar Cokro Byuho kini terdesak oleh gelaran perang Tirotometo yang disambut dengan riuh dan ditepuk tangani oleh para penduduk yang menyaksikan. Para prajurit dari Swarna Bumi tidak ketinggalan pula memberikan tepuk tangannya. Bahkan mereka terlihat kini berjingkrak-jingkrak. Apa yang terjadi dan berlangsung di alun-alun itu sungguh merupakan tontonan dan wacana baru yang menarik bagi mereka. Aditya Warman dan Puwira sangat tercuri perhatiannya. Namun Gajah Mada segera mempersilahkan Aditya Warman untuk memasuki gerbang yang menghubungkan antara Manguntur dengan istana kediaman ratu yang bersebelahan. Pintu gerbang yang terbuat dari besi dan sangat kuat itu kemudian dijaga oleh prajurit dengan senjata tombak yang telah ditelanjangi ujungnya. Aditya Warman melihat beberapa pintu di lingkungan istana itu dijaga sangat ketat oleh setidaknya 4 orang prajurit, masing-masing dengan senjata yang bersiaga, dengan Gandewo di tangan kiri dan anak panah di tangan kanannya. Sikap yang demikian berarti para prajurit itu siap bertindak untuk menghadapi keadaan apapun. Dengan berdebar-debar, Puwira kini memperhatikan ruangan khusus yang telah dimasukinya. Ia menjadi sedikit lega melihat 5 buah kursi telah disiapkan. Puwira layak cemas jika kursi itu berjumlah 2 atau hanya 3, karena dengan demikian ia dan Aditya Warman harus duduk bersila di lantai. Derajat duduk di lantai tentu lebih rendah daripada mereka yang duduk di atas kursi, meskipun lantai ruangan khusus itu digelari permadani yang berharga sangat mahal dan agaknya didatangkan oleh pedagang dari tanah luar. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kedua Prabu Putri itu muncul dari pintu yang dibuka oleh seorang pelayan yang bergegas memberi penghormatan ketika Sri Kitarya dan adiknya lewat. Berdebar-debar kini Puwira melihat kursi-kursi itu tidak siapkan untuk para tamu. Dengan tersenyum amat cantik, masing-masing Prabu Putri itu duduk. Di sebelah Sri Kitarya duduk Raden Cakradara, Sri Kertawardhana, dan di sebelah Dyahwiyat duduk bangsawan penguasa Wengker dan Pamotan
Wijaya Rajasa Hyang Parameswara yang ketika belum mengawini Dyah Wiyat bernama Raden Kudamerta atau Kuda Amreta. Aryatada duduk di kursi kelima. Dengan demikian tidak tersedia kursi untuk para tamu. Sombong sekali orang-orang Mojopahit, kata Puwira dalam hatinya. Setelah memberi hormatnya, Gajah Mada kemudian duduk diikuti Aditya Warman yang meniru semua yang dilakukan oleh Gajah Mada. Dengan wajah yang berseri, Aditya Warman memandang dua Prabu Putri yang dianggapnya sebagai adik-adiknya itu dari sisi usia. Dengan hati yang bagai diaduk, Puwira yang tidak ikhlas menerima cara penyambutan itu tidak punya pilihan lain kecuali ikut duduk bersila di belakang Pangeran Pati dari Suwarna Bumi itu. Puwira yang memejamkan mata sejenak adalah dalam rangka mencermati dan mengenang kebahagiaan masa lalu. Puwira yang berasal dari Singosari, keberadaannya di tanah Dharmasraya adalah setelah Singosari mengirim pasukan dan menaklukkan negara itu. Ia dikirim sebagai pejabat yang mewakili Singosari. Oleh karena Dyah Adwaya Brahma, temannya yang juga pejabat dari Singosari, diambil menantu oleh Prabu Srimat Tribuana Raja Maulia Warmadewa, Puwira kemudian ikut tinggal dan memilih tetap berada di Suwarna Bumi. Waktu yang berlalu demikian lama telah mengubah Puwira menjadi orang Suwarna Bumi. Ketika Singosari hangus digilas oleh Jaya Katuang, kabar itu sampai pula di Suwarna Bumi dan menimbulkan perdebatan. Akhirnya diputuskanlah Suwarna Bumi yang semula di bawah Singosari itu tetap menyatu menjadi bagian dari Mojopahit, karena yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah Sri Jayanegara, anak dari Darapeta. Setelah merenung dan bersusah payah untuk mencerna, Puwira akhirnya menyadari dan bisa menerima penyambutan itu. Yang masih membuatnya kecewa adalah tertutupnya apa yang telah diangankan dan juga pupus mimpinya menempatkan Aditya Warman sebagai pengganti Sri Jayanegara. Bagaimana kabarmu Kakang Aditya Warman? Bertanya Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dalam memecah keheningan. Aditya Warman tersenyum berseri-seri dan amat ikhlas. Kabarku baik Adiratu. Perjalanan jauh yang aku tempuh lancar dan tidak mengalami rintangan suatu apapun. Dalam kesempatan pertama ini, izinkan aku menyampaikan selamat kepada kedua Prabu Putri, kata Aditya Warman. Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa kini mengangguk bersama-sama. Duduk bersila, Puwira berusaha menyembuhkan wajahnya yang merah padam. Dengan memberi ucapan selamat itu berarti menutup kemungkinan untuk membicarakan pelurusan atas siapa yang berhak untuk duduk di atas dampar. Sementara itu di luar, ikut menyaksikan latihan perang yang berlangsung demikian dahsyat di alun-alun yang tidak jauh dari Manguntur, nampak dua orang duduk berdampingan. Dari pakaian yang mereka kenakan, jelas mereka bukan orang sembarangan, karena kedua orang itu adalah dua dari tiga orang di Kementerian Katrini yang masing-masing Rakrean Mahamenti Halu Dyah Loha, Rakrean Mahamenti Hino Dyah Janardana. Andai kata yang seorang lagi hadir, yaitu Mahamenti Sirikan Dyah Mano, maka lengkaplah mereka sebagai para Mahamenti Katrini. Apa yang sedang ada dalam benakmu, Kakang Dyah Janardana? Rakrean Mahamenteri Hino Dyah Janardana kini menoleh dan mengernyitkan dahi. Apa menurutmu ada sesuatu dalam benakku? Dyah Loha kini tertawa pendek. Aku mengenalmu sudah cukup lama, Kakang. Lalu,
balas Dyah Janardana sambil melirik. Aku yakin kau sedang memikirkan sesuatu. Kalau melihat raut mukamu, mungkin sekali sesuatu itu terasa sangat tidak nyaman. Rakrean Menteri Hino Dyah Janardana kini mengalihkan pandangan matanya ke arah hiruk-pikuk perang yang telah berubah menjadi perang berubah. Namun riuh latihan perang itu tidak seriuh apa yang ada dalam benaknya. Benar apa yang telah dikatakan oleh Dyah Loha. Memang ada sesuatu yang menjadikan jalan dalam hatinya. Saat ini Prabu Putri Sri Gitarya dan Prabu Putri Dyah Wiyat tengah menerima tamu. Jabatannya yang sangat tinggi sebagai Maha Menteri Katrini sama sekali tidak terlihat. Sampai-sampai untuk menerima kedatangan tamu yang demikian penting, ia tidak dilibatkan. Menurutku, mungkin Kementerian Katrini perlu dibubarkan, ucap Maha Menteri Hino Dyah Janardana. Dyah Loha sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh sejawatnya itu. Apa yang kita rasakan adalah benar-benar sebuah ketimpangan, Kakang. Karena Mahapati Aryatada yang telah pikun itu kini tidak lagi bekerja dengan benar. Meskipun Gajah Mada adalah orang di belakang layar yang telah menempatkan kita di kedudukan ini, bukan berarti ia boleh menguasai semua pekerjaan yang menjadi kewenangan dari Kepatian. Maha Menteri Janardana menoleh dan mengubah sikap duduknya lurus berhadapan dengan lawan bicaranya. Maha Menteri Halu Dyah Loha menyempatkan menebar pandangan ke segala penjuru sebelum ia kemudian berbicara. Apakah Kakang sudah mendengar desas-desus yang beredar saat ini? Dyah Janardana kini mengerutkan dahi. Desas-desus perihal apa? Bahwa Mahapati Aryatada telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Itu semua karena keadaan kesehatannya yang mulai memburuk, sering sakit-sakitan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya juga menurun. Dyah Janardana kini mengubah wajahnya menjadi raut wajah yang tegang. Lalu, siapa yang dijagokan untuk menjadi penggantinya? Tanya Dyah Janardana. Aku juga belum tahu, Kakang. Beberapa pihak mungkin menjagokan Kakang. Aku. Dyah Janardana terbungkam untuk beberapa lama. Dyah Loha menunggu jawaban dari sejawatnya itu. Namun Dyah Janardana kini tidak berkata apapun. Bagaimana dengan kesiapan Kakang? Tanya Dyah Loha. Perlahan Dyah Janardana menoleh. Kesiapan? Aku harus mendapatkan ketegasan sikap Kakang. Jika aku dan kawan-kawan menjagokan Kakang sebagai calon pengganti Mahapati Hamangkubumi, lalu bagaimana dengan sikap Kakang? Apakah Kakang bersedia dan sanggup untuk mengemban jabatan itu? Dyah Janardana kini bertambah termangu. Apa yang disampaikan oleh Dyah Loha itu sungguh sangat mengagetkannya. Selama ini tidak terlintas angan-angan untuk bisa mendaki jabatan setapak lebih tinggi sebagai seorang Mahapati. Orang kedua pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan setelah raja. Kalau aku bersedia dan sanggup, tanya Maha Menteri Hino Dyah Janardana. Jika Kakang sanggup, aku akan membantu Kakang dengan menggalang suara yang nantinya akan kami sampaikan keinginan banyak kalangan itu kepada kedua Prabu Putri agar kemudian mengangkat Kakang. Jika Kakang naik jabatan menjadi Mahapati, aku hanya berharap supaya Kakang bersedia untuk melunturkan jabatan Maha Menteri Hino kepadaku. Kembali terbungkam mulut Maha Menteri Hino Dyah Janardana yang kemudian ia berpikir dengan sangat keras. Beri jawaban yang tegas, Kakang.
Namun Maha Menteri Hino tidak gegabah untuk mengiyakan permintaan itu. Kalau benar Mahapati Aryatada akan mundur, siapa kira-kira calon pesaingku? Ada banyak. Maha Menteri Sri Kantiamano adalah orang yang berada pada jarak yang paling dekat sebagai pesaingmu. Namun, calon Mahapati Majapahit juga bisa muncul dari Pancari Wilwatikta yang berjumlah 5 orang itu. Bahkan, bisa muncul dari tempat yang tidak terduga. Misalnya, dari para pimpinan kesatuan prajurit, bisa dari Jolopati, bisa pula dari Sabubayu, dan bisa pula dari Bayangkara. Siapa tahu Prabu Putri lebih berminat untuk mengangkat mereka yang muda-muda karena anggapan lebih banyak menyimpan cadangan semangat. Padahal sebenarnya kosong melompong di urusan pengalaman. Maha Menteri Hino Dyah Janardana kini memandang Dyah Loha. Bagaimana dengan Gajah Mada? Boleh dikata, Gajah Mada berada di tanganku. Bahkan melalui pintu yang dimiliki Gajah Mada, aku melihat celah bagi Kakang untuk bisa meraih jabatan sebagai Mahapati. Kedepan, aku akan membicarakan hal itu dengannya. Pendek kata, Gajah Mada akan aku giring untuk mendukungmu, Kakang. Dyah Janardana kini menggeleng dengan lemah. Maksudku bukan itu. Dyah Loha kini mengerutkan kening, tanda ia tidak memahaminya. Apa maksud Kakang? Aku pernah mendengar pendapat dari seorang prajurit muda, anak penguasa wilayah Pamelekean. Nama anak muda itu adalah Ragrian Kembar. Ia mempunyai pendapat yang layak kau perhatikan, dan aku membenarkan pendapat itu. Bahwa Mahapati Aryatada yang akan mengundurkan diri itu tidak hanya mundur begitu saja. Ia punya calon sendiri yang akan diajukan kepada kedua Prabu Putri. Menurut Rakembar, calon yang dijagokan oleh Mahapati Aryatada adalah Gajah Mada itu sendiri, bukan orang lain, bukan kamu, juga bukan aku. Mendengar jawaban itu, betapa berubah tegang raut wajah dari Dyah Loha. Namun dengan segera pula Dyah Loha menggeleng dengan tegas. Tidak bisa, Kakang. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Kenapa? Tanya Dyah Janardana dengan suara datar dan rendah. Dyah Loha kemudian bangkit berdiri untuk meliukan badan sambil mengedarkan tatapan matanya ke alun-alun yang mulai surut karena tiba waktunya untuk beristirahat. Nantinya, jika matahari tergelincir, latihan perang itu akan kembali digelar. Sebaliknya, di Manguntur terjadi kesibukan yang luar biasa. Hidangan utama makan siang telah disiapkan sejak pagi, kini mulai dikeluarkan. Prajurit Dharma Seraya menyambut keluarnya hidangan itu dengan tepuk tangan yang meriah. Ibarat pucuk dicinta ulam tiba. Sakit lapar itu kini telah ditemukan obatnya. Pendapat yang baru saja dilontarkan oleh Dyah Janardana itu meninggalkan jejak yang mendalam. Maha Menteri Dyah Loha layak cemas menyikapi dugaan dari Maha Menteri Hino itu. Namun Dyah Loha punya alasan yang sangat kuat. Demikian kuatnya keyakinan itu hingga ia yakin tidak mungkin akan bisa dibantah. Gajah Mada itu meskipun patih, ia masih muda, Kakang. Belum masuk golongan Vreda. Tidak mungkin ia melangkahi orang-orang yang sudah tua, yang mempunyai waktu pengabdian lebih lama. Sehebat apapun Gajah Mada, ia hanya bocah kemarin sore yang belum memiliki pengalaman. Dibandingkan Senopati Haryo Teleng dan juga Senopati Panji Surya Manturo, Gajah Mada tidak akan mampu untuk bersaing. Mendengar pendapat itu, dengan seketika menyebabkan Maha Menteri Hino Dyah Janardana lagi-lagi menggelengkan kepala.
Bahkan kini ia menggoyangkan tangannya sebagai tanda ia tidak setuju. Salah besar pendapatmu itu. Jangan anggap Gajah Mada itu anak kemarin sore. Kau lebih tua. Kau termasuk dalam golongan Wirita Mantri. Dan Gajah Mada baru disebut sebagai Yuwa Mantri. Tetapi untuk urusan bagaimana sepak terjang dan pengalamannya, kau kalah dari Gajah Mada. Dia Loha tidak bisa menerima pendapat sejawat tuanya itu begitu saja. Tidak bisa, Kakang. Bagaimana mungkin Gajah Mada bisa melewati orang-orang yang lebih tua? Seberapa hebat pun pengalaman dan jasanya terhadap negara, bagaimana cara Prabu Putri mengambil keputusan itu? Apakah dengan memejam mata, kemudian menganggap Kakang tidak ada, menganggap yang lain yang lebih tua itu tidak ada? Hah? Di luar Kementerian Katrini masih ada Pancari Wilwatikta, ada Temung, ada Tumenggung, ada Kanuruhan, ada Ronggo, yang semua nama itu layak untuk diperhitungkan, Kakang. Ada banyak nama yang layak ditunjuk untuk menjadi pengganti Aryatada. Patih Gajah Mada masih terlalu muda untuk mengemban jabatan itu, Kakang. Dalam hatinya, dia Janardana tetap pada keyakinannya. Namun, tidak ia keluarkan pendapat itu dan hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, apa yang disampaikan sejawatnya di Kementerian Katrini itu kini ternyata telah menggoda hatinya. Kalau benar ia didukung banyak pihak untuk diajukan menduduki jabatan Mahapati di Mojopahit setelah Aryatada lengser, mengapa tidak? Masalahnya, benarkah desas-desus yang beredar itu Aryatada akan segera lengser dari jabatannya? Ada baiknya aku menghadap Mahapati Aryatada untuk mengetahui bagaimana soal rencananya yang lengser itu. Aku akan menanyakan kepadanya siapa calon yang dijagokan untuk menggantikannya. Jabatan Mahapati adalah jabatan yang sangat tinggi. Boleh dibilang, sesungguhnya pemerintahan atas sebuah negara berada di tangan Mahapatinya. Raja hanya lambangnya. Demikian besar makna jabatan Mahapati. Sampai-sampai Ronggolawe mengangkat senjata, menggugat pengangkatan Nambi yang ia anggap tidak punya jasa apa-apa. Mungkin sejarah akan terulang kembali jika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati untuk menggantikan Aryatada. Akan ada banyak pihak yang tidak bisa menerima itu. Lanjut dia Loha. Dia Janardana kemudian kini ikut berdiri. Berhati-hatilah menjaga mulutmu di hadapan Mahapati Aryatada. Jangan pernah kau ucapkan ucapanmu itu. Dengan beriringan, Maha Menteri Hinodia Janardana dan Maha Menteri Haludya Loha kini berjalan meninggalkan tempat itu. Matahari yang memanjat tinggi kini mulai bergulir dari puncaknya. Maka persiapan latihan perang babak berikutnya segera dilanjutkan. Sementara itu, ada banyak kegiatan yang dilakukan Aditya Warman setelah beberapa hari berada di kota Raja Majapahit. Di antaranya dengan mengunjungi Singosari yang merupakan tanah leluhurnya karena sanak keluarga Dyah Adwaya Brahma berada di Singosari. Akan tetapi, untuk kunjungan ke Singosari itu, Gajah Mada tidak bisa menemani karena ia harus berada dalam keadaan siaga menghadapi perkembangan yang tidak terduga terkait gerakan yang tengah dilakukan oleh Keta dan Sadeng. Di Singosari, Aditya Warman menginap semalam dan melanjutkan perjalanan menuju ke Simping. Namun, Puwira kini tidak ikut. Bahkan, ia tidak kembali ke Tari. Ada banyak sanak keluarga Puwira yang kini berada di tanah kelahirannya Singosari, yang kemudian menyebabkan Puwira membutuhkan waktu yang lebih panjang
untuk melepas rasa rindunya. Apalagi ternyata kepergian Puwira ke tanah Dharmasraya itu meninggalkan beberapa orang anak kandung dari istri yang telah dilupakannya. Aditya Warman juga menabur bunga di makam Raden Wijaya yang sangat dihormatinya, di makam Sri Jayanegara, saudara sepupunya. Hingga demikian larut Aditya Warman manakala ia melantunkan puja mantra doa di makam Raden Wijaya, makam Sri Jayanegara, dan makam bibinya Darapeta. Aditya Warman juga memberikan penghormatan ke makam Ibu Suri Prajna Paramita dan Ibu Suri Narendra Duhita. Dalam kesempatan yang amat lapang, Aditya Warman juga menghabiskan waktu yang amat banyak untuk melayani bincang-bincang dengan Ibu Ratu Biksuni Gayatri. Sebagai seorang pemeluk Buddha, Aditya Warman amat haus ilmu pengetahuan akan agama Buddha. Karena minatnya yang demikian besar, Aditya Warman sampai menghabiskan waktu beberapa tahun di negeri Champa dan negeri-negeri lainnya yang memiliki pendidikan agama Buddha yang telah lebih maju. Amat betah putra mahkota dari Swarna Bumi itu berbincang dengan Ibu Ratu Biksuni Gayatri hingga mereka lupa waktu. Demikian pula dengan Prabu Putri Sri Kitarya dan Prabu Putri Tyahwiyat. Di samping pada dasarnya masih ada hubungan darah, meskipun tidak secara langsung, Prabu Putri Sri Kitarya telah menganggap Aditya Warman benar-benar sebagai saudaranya. Ada banyak rasa ingin tahu yang dilontarkan Prabu Sri Kitarya mengenai negara-negara tetangga yang lebih jauh tempatnya dari Swarna Bumi. Pun Prabu Putri Tyahwiyat tidak kurang minat dan rasa tertariknya ketika Aditya Warman bercerita perjalanan panjang yang ditempuhnya hingga ia sampai ke negeri Cina. Hadiah kain sutra dengan warna yang sangat indah kini diberikan kepada Prabu Putri Sri Kitarya maupun Prabu Putri Tyahwiyat. Pun demikian, hubungan yang terjalin secara pribadi antara Patih Gajah Mada dan Aditya Warman terjalin dengan sangat erat. Kepada Aditya Warman, Gajah Mada banyak bertanya tentang negeri-negeri di arah matahari tenggelam. Gajah Mada akhirnya tersadar di atas langit rupanya masih ada langit. Di arah batas barat rupanya masih ada yang lebih barat lagi. Gajah Mada mencatat sebuah hal yang sangat penting, bahwa lakon kedatangan utusan negeri Tartar yang bernama Mengki yang dulu dipotong telinganya oleh Raja Kertanegara rupanya bukan hal yang boleh dianggap sederhana. Gajah Mada layak curiga ke depan mungkin masih akan ada lagi utusan atau penyerbuan yang akan dilakukan oleh negeri Tartar dalam rangka peluasan wilayah yang akan mereka lakukan. Tidak hanya hubungan antara Gajah Mada dan Aditya Warman yang berjalan dengan amat baik, para prajurit dari Dharmasraya pun bergaul dengan sangat baik dengan para prajurit dari Mojopahit. Atas gagasan Gajah Mada yang didukung oleh Senopati Gagak Bongol, ke depan akan diselenggarakan latihan perang bersama. Akan tetapi yang paling menarik perhatian Gajah Mada adalah kapal-kapal perang yang dibawa oleh tamunya yang kini masih bersandar di ujung Galuh. Seharian dari waktu yang terus berjalan, Gajah Mada melihat secara langsung wujud dari kapal-kapal itu dengan ditemani oleh Aditya Warman. Patih Gajah Mada merasa sangat takjub ketika ia menyaksikan kemegahan dari kapal-kapal itu. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk membuat kapal-kapal sebesar ini, Pangeran? Tanya Gajah Mada. Sebuah kapal dibutuhkan waktu setahun. Oh, setahun? Lama sekali, Pangeran. Kira-kira diperlukan waktu berapa lama untuk membangun istana kediaman Adi Prabu Putri Sri Kitarya? Bayangkan dan bandingkanlah dengan kapal ini. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama untuk membuatnya? Gajah Mada kini memperhatikan kapal yang dinaikinya, juga kapal-kapal yang lain yang kini bersandar di pelabuhan itu. Mendadak Gajah Mada merasa isi dadanya meluap saat merasa telah menemukan jawaban
dari kegelisahan yang telah mengganggunya. Oh, ini jawabannya. Aditya Warman segera mengerutkan kening, merasa tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh rekannya itu. Negeri Tartar. Entah di mana letak negeri itu. Pada saatnya, negeri itu akan merajalela jika tidak diredam. Mereka akan menjadikan Dharmasraya dan Mojopahit sebagai negara para kambing yang tidak berkutik ketika diikat lehernya. Negara-negara lain yang tidak bisa digertak oleh Tartar itu karena mereka tidak memiliki kekuatan yang bisa dipergunakan untuk melawan mereka. Itulah sebabnya ke depan Mojopahit harus menjelma menjadi sebuah negara yang kuat. Apa yang telah dilakukan Singosari di masa lalu terhadap Dharmasraya jelas merupakan pandangan jauh ke depan untuk meredam keserakahan dan juga kesewenang-wenangan negeri Tartar. Oleh karena itu, aku masih merasa sependapat dengan gagasan dari mendiang Prabu Kertanegara. Antara Mojopahit dengan Dharmasraya harus tetap bersatu padu. Tidak hanya Dharmasraya, tetapi juga negara-negara lain di wilayah Nusantara. Semua harus diikat menjadi satu kesatuan yang besar. Dengan demikian, Tartar atau negeri di atas angin yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki rambut merah sekalipun pasti akan berpikir 1000 kali jika mereka kemudian bermaksud untuk menyerang. Jika perlu, Mojopahitlah yang harus menjinakkan Tartar dan mengikatnya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Aditya Warman menyimak ucapan Gajah Mada itu dengan cermat dan seksama. Pewaris kekuasaan di tanah Dharmasraya itu tidak merasa keberatan dengan gagasan itu karena di tubuhnya mengalir darah Singosari dari romonya. Aditya Warman merasa seharusnya bumi Dharmasraya dan Mojopahit menyatu karena bukankah Jayanegara atau Kologemet adalah cucu langsung mendiang Raja Suwarnabumi. Setidaknya Aditya Warman merasa memiliki 2 tanah tumpah darah. Ia merasa Suwarnabumi adalah bumi kelahirannya dan Aditya Warman merasa Mojopahit adalah juga tanah tumpah darahnya. Pangeran, aku ingin mengirim 100 orang pilihan dari Mojopahit ke Suwarnabumi untuk mereka belajar bagaimana cara membuat perahu-perahu besar seperti ini. Jika Mojopahit sudah memiliki 1000 kapal seperti ini, ujung dunia dari timur sampai ke barat yang telah kami angankan akan berada dalam satu ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal itu pasti akan menjadi sebuah kenyataan, Pangeran. Mendengar hal itu, Aditya Warman hanya termangu. Tetapi, bagaimana kalau negara-negara yang berada di bawah langit dari ujung cakrawala ke cakrawala yang lain tidak mau? Tanya Aditya Warman dalam hatinya.